Sekitar 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan. Tokoh-tokoh pengacara yang digandeng nggak selain Pak Todung misalnya dari luar 03, Prof? Kapolda sebagai saksi dalam gugatan MK. TPN menginginkan ada Kapolda menjadi saksi di MK. Dari Kapolri akan mengizinkan nggak? Ada saksi dari seorang Kapolda yang akan dibawa ke MK. Mudah-mudahan bertanggung jawab bila ada anggotanya berpihak atau tidak netral dalam bertugas. Anies dibela 1.000 pengacara. Iya bang. Dia tahu betul bagaimana quick count itu dilakukan. Yo, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini gue pengen ngebahas sosok Anies menyiapkan 1.000 pengacara dan sedangkan paslon 03 sudah menyiapkan saksi. Saksinya ini Kapolda. Oke, ini mari kita bahas nih ya. Banyak banget ya 1.000 pengacara. Oke, gak apa-apa, kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa tinggalin jejak dengan cara kalian berkomentar di bawah. Dan jangan lupa juga like, comment, share, aktifin tombol loncengnya. Buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks-nya dan kalian bebas berkomentar di situ. Di akhir video kita bakal bacain komentar teman-teman semua untuk ucapan terima kasih. Gue sudah lama-lama, kita mulai sekarang juga videonya. Let's go. Oke, kita dengerin dulu infonya seperti apa gitu ya. Kita dengerin dulu nih. Hukum nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menyiapkan sekitar 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di MK. Hal tersebut disampaikan juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan pada Kamis 14 Maret. Iwan memastikan tim hukum Amin saat ini sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan Pilpres di MK. Udah sangat siap ya. Ia menyebut tim hukum Amin telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Sementara itu di kubu Prabowo Gibran sudah disiapkan pengacara kondang untuk menghadapi gugatan tersebut. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan sosok yang dipilih merupakan keputusan Prabowo. Setidaknya ada 35 pengacara yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi tim pembela, diantaranya Otto Hasibuan, Oce Kaligis hingga Fahri Bahmin. Namun Yusril tidak merinci seluruh daftar 35 pengacara yang ditunjuk oleh Prabowo. Dan yang terakhir dari kubu Ganjar Mahfud yang menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilu presiden 2024 di MK. Menurut TPN Ganjar Mahfud, para saksi dan ahli itu akan menyampaikan berbagai dugaan kecurangan Pilpres. Beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Hanya hukum nasional pasangan. Waduh, makin seru ya kayaknya. Nggak percaya dengan suaranya. Oke, kita coba baca tanggapan netizen nih. 1.000 pengacara kira-kira iso membayar dak? Jangan gitulah. Next, rakyat yang butuh perubahan baik dengan harga pangan yang semua naik apalagi beras yang mahal. Tenang Pak, banyak rakyat yang mendukung Bapak. 1.000 pengacara ki wong kabeh dah. Oke, yang nggak tahu bahasa Jawa artinya tuh 1.000 pengacara itu orang semua ta. Atau jangan-jangan kayak sebelumnya gitu. Yang bayar siapa? Wong nyalon kemarin Z belum dibayar. Waduh, seru ya komentar netizen. Next. Nah ini ya yang bilang ya, kita dengerin nih. Kan tim hukum kami. Ya, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami, yaitu Pak Ari Yusuf Mansur ya. Beliau adalah ketua tim hukum nasional Amin, dibantu oleh wakil ketua ya. Di dalam tim itu ada Pak Julfan Hamdan Julfan ya, beliau bekas ketua MK, dan juga Bapak Refli Harun. Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara.
Ini baru kali ini ya ada pemilu seribet ini ya. Kayaknya sih tahun-tahun sebelumnya aman-aman aja gitu. Tapi ini kali ini ribet banget ya. Mungkin karena ada 3 paslon kali ya. Makanya ribet gitu ya. Ya oke lah, next. Kita ke tanggapan ini ya. Prof Yusril sekarang ya. Prof Yusril berarti 02. Oke, kita dengerin. Tanggal 20 Maret ini kemungkinan KPU kan sudah akan mengumumkan hasil akhir dari Pilpres dan Pileg. Dan setelah diumumkan secara resmi itu kan ada surat keputusan KPU. Nah, surat keputusan KPU itulah yang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan berdasarkan peraturan yang berlaku, pihak yang tidak puas terhadap keputusan KPU itu dapat melakukan perlawanan ke Mahkamah Konstitusi. Itu hanya diberi waktu 3 hari. 3 hari dari tanggal 20. Tanggal 23 itu permohonannya sudah harus masuk. Dan kalau hasilnya tetap seperti sekarang, artinya kan Pak Prabowo Gibran kan sebagai pemenang, dia sebagai pemenang ya. Ya, kalau misalnya dia bisa mengajukan permohonan pembatalan itu kan hanya pihak yang kalah kan. Hal ini adalah Pak Ganjar dan Pak Anies begitu. Nah, kita kan belum tahu apakah mereka satu-satu akan mengajukan permohonan pembatalan sengketa ke MK atau mereka bergabung. Nah, kita tuh belum tahu. Jadi tugas dari kami di TKN-nya Pak Prabowo itu tugas saya lah mempersiapkan para lawyers. Sudah dirumuskan dan sudah diterap surat kuasanya. Sebentar lagi akan disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran itu ditandatangani. Ada sekitar 36 orang lawyers yang akan standby begitu. Kalau mereka tanggal 23 nanti mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, kita juga akan menyampaikan surat kepada mereka sebagai pihak terkait. Dah. Jadi ya inilah 36 pengacara dan kalian mau tahu siapa aja pengacaranya? Oke, gua sepil nih pengacaranya siapa aja. Oke, Timnas Amin siapkan 1000 pengacara untuk gugat hasil Pilpres 2024. Netizen mau gugat MK atau bangun candi? Iya sih. Oke, next. Hotman Paris. Ini siapa takut? Saya bisa patahkan argumen kalian 1000%. Waduh. Mau saya cabut kata Pradinya. Itu Hasibuan ya. Itu Hasibuan. Prof Yusril. Nah, ini salah satu pengacaranya. Gila sih. Ini ya. Luar biasa sih. Ini serem sih. Ini serasa walaupun pengacaranya dikit, tapi ini senior semua teman-teman ya. Bukan kaleng-kaleng guys ya. Luar biasa. Dan apalagi kita tahu ya, jejak digital Hotman Paris, kalau emang bener dia selalu dukung yang bener gitu ya. Wow. Dan ada satu lagi kalau nggak salah, Oce Kalinggis ya. Nah, ya itu pengacara yang cukup terkenal ya. Dah, oke, itu aja ya. Kita langsung masuk ke tanggapan Mahfud MD. Udah, kita juga sudah nyiapkan dan menunggu keputusan KPU aja. Akan ada tokoh-tokoh pengacara yang digandeng nggak selain Pak Todung misalnya dari luar 03, Prof? Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Tapi untuk apa terlalu rame-rame ya. Tapi banyak juga ya, kita surut. Ya ikut aja nanti kalau mau ikut. Banyak lah nanti. Tapi Prof sendiri kan dulu mantan ketua MK ya. Apakah akan merasa ada konflik kepentingan ketika nanti ikut mengajukan gugatan itu ke MK, Prof? Oh enggak, karena saya bukan hakimnya sekarang. Saya enggak punya konflik kepentingan. Karena sekarang saya prinsipal. Saya kan bukan hakim, enggak ikut memutus karena apa, konflik kepentingan saya enggak ada. Oke. Tapi apakah Prof juga merasakan mungkin ada batasan karena putusan sengketanya ini harus diputuskan dalam 14 hari kerja. Sementara baru kali ini kita akan mengalami gugatan Pilpres itu ada 2. Tidak satu seperti pemilu sebelumnya, Prof. Prof, kiri Prof. Enggak, menurut saya enggak ada masalah ya, itu kan soal teknis saja 14 hari. Kan sebenarnya pokok-pokok masalahnya sama kan, cuma tinggal beda tempat, beda angka, beda apa gitu kan. Tapi pokok masalahnya kan itu. Jadi dugaan kesalahan KPU di dalam menyelenggarakan dan membuat keputusan-keputusan, kan masalahnya sama. Oke, yang ini mencari dugaan-dugaan ya.
Ya, itulah respon dari Mahfud MD ya, sebagai wakil wapres, calon wapres dari Ganjar ya. Sebenarnya sih buat apa gitu ya, banyak-banyak pengacara kalau buktinya nggak ada. Yang penting itu kumpulin bukti sih teman-teman. Oke, kita lanjut ke kira-kira siapa yang bakal jadi saksi dari 03 tersebut yang melihat kecurangannya nih. Oke, gue masuk ke videonya ya. Video yang viral nih, Prof, terkait Kapolda sebagai saksi dalam gugatan MK. Ini maksudnya apa ya, Prof ya? Itu memang kita mendengar dari kubu Pak Ganjar ya, mengatakan bahwa ada Kapolda yang akan dihadirkan di Mahkamah Konstitusi yang akan mengungkapkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran secara TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Kita memang belum tahu apakah Kapolda ini Kapolda masih aktif ataukah Kapolda yang sudah purna bakti. Kita juga tidak tahu kalau Kapolda ini aktif, dia Kapolda di mana. Kalau sudah purna bakti, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda di provinsi mana. Kita tahu bahwa Kapolda itu ada di tiap-tiap provinsi di seluruh tanah air kita ini. Jadi pasti Kapolda itu hanya tahu apa yang ada di provinsinya sendiri, di wilayah Poldanya. Tidak mungkin dia tahu di Polda di daerah yang lain ya. Benar. Tapi kalau misalnya sekiranya mau dihadirkan oleh kubu Pak Ganjar, Pak Mahfud, ya silakan aja. Saya mau dengar juga sebenarnya seperti apa dia akan menerangkan terjadinya pelanggaran TSM di Poldanya itu. Apakah dia dengar langsung? Apakah dia cuma terima laporan dari bawahannya, apakah dia menyaksikan langsung, ataukah dia mengalami langsung atau tidak. Nah, kita dengar lebih dulu lah. Saksiannya ini akan merontokkan hasil Pilpres, atau sebaliknya juga, ya mungkin ya, tidak ada apa-apanya. Kita dengar dulu lah seperti apa kesaksian yang akan diberikan di Mahkamah Konstitusi nanti. Video ya. Jadi ketika ini saksi dihadirkan tapi nggak ada bukti, ya sama aja gitu. Percuma. Jadi ditantang ya sama Prof Yusril ya, dia juga terima-terima aja gitu. Kalau emang ada kecurangan ya silahkan dilakukan pemilu ulang ya. Ya oke. Kita coba masuk ke kolom komentar gimana tanggapan netizen tentang video ini. Dan ternyata Kapolrinya tantang Ganjar. Melenceng ya. Next, kenapa kalian belum tahu Mio Mirza? Next, kalau tidak terbukti omongannya Kapolda, maka Kapolri siap menanti Anda karena ASN harus independen terhadap pemilu. Prof orang pintar, tapi sayang seharusnya kemarin Prof yang cawapres. Satu Prof Yusril setara 1000 pengacara 01. Ya karena ini menurut gua Hotman Paris, Prof Yusril, Otto Hasibuan, Oce Kalinggis, mereka tuh pengacara-pengacara yang udah senior, jadi udah cukup ternama lah ya. Ya mereka udah tahu lah permainan hukum itu seperti apa gitu. Undang-undang itu udah di luar kepala mereka tuh ya. Luar biasa ya. Next. Dan kita coba dengerin soal sosok Kapolda jadi saksi Ganjar Mahfud di MK. Polri ikut penasaran. Oke. Wih, di Polri juga penasaran. Kita dengerin dulu nih. Gimana tanggapan ke Polri-nya ya. Pak, soal Kapolda tadi Pak, ini kan dari TPN menginginkan ada Kapolda menjadi saksi di MK. Dari Kapolri akan mengizinkan nggak Pak untuk Kapolda itu jadi saksi Pak? Kalau memang ada ya boleh saja. Tapi kan harus ada buktinya. Jadi kalau dipanggil MK diizinin ya Pak? Ya kita lihat Kapolda ini siapa? Pak dari kan harus bisa dibuktikan. Artinya belum ada komunikasi juga ya Pak, Kapoldanya siapa dari Kapolri nih? Saya justru menunggu namanya siapa ya. Ya, jadi nggak masalah nih datang ke MK ya. Penasaran juga nih Kapoldanya. Apakah Kapolda asli atau KW nih kan? Jabatannya seperti apa? Dia pengen tahu juga nih ya. Kalau kita masuk ke komentar, Kapolda Bali siap dicopot kok Bali. Next, sepertinya Kapolri udah tahu siapa Kapoldanya. Kayaknya sih belum sih ya. Next, emang ada Kapolda yang mau mengorbankan karirnya demi politik? Kurasa tidak. Ini secara logisnya sih kayak gitu ya. Tapi siapa tahu lo dapet duit 1M kan, lumayan kan, kapan lagi gitu. Next, Kapoldanya sudah siap diganti tuh. Pak Sigit ini sudah pasti membela Jokowi, walaupun itu salah atau benar. Oke ya, saya tidak tahu lah membela siapa yang membela. Kita lihat nanti di akhir ya. Saya juga menunggu ya siapa teman-teman ya. Apakah 01 melakukan kecurangan ataukah 02, 03 ya. Gua mah ngikut aja gitu. Kita bakal bongkar juga nih. Makin seru. Jadi jangan lupa apa? Subscribe. Next. Oke, ini diskusi ya. Bakal ada saksi dari seorang Kapolda yang akan dibawa ke MK. Mudah-mudahan itu bisa
meyakinkan majelis hakim saksi tidak? kunci Mudah-mudahan itu bisa menjadi saksi bisa kunci diangkat ya? juga itu. Enggak, bukan saksi kunci kok dilepaskan lebih awal, kecuali ada yang lebih tinggi daripada itu loh. Tapi kalau enggak, saksi kunci harusnya jangan dilepas dalam komunikasi politik. Nah, ya. itu baru Iya. saya tanya Kecuali Bang ada yang lebih tinggi, nah itu dilepas, tapi kami punya yang lebih tinggi. Makanya saya mau tanya, setelah Bang Henry buka Ya bakal kan? ada Kapolda, itu jadi nggak itu Kapoldanya bersaksi? Disiapkan. Tentunya saya nggak boleh buka di sini, strategi. Betul. Bahkan saya melontarkan itu pun bagian dari strategi saya. Aduh, strategi. Takutnya habis ini Kapoldanya nggak jadi, Bang, nggak jadi bersaksi karena sudah terlanjur disebut. Kan nggak nyebut nama. Ya justru Nggak nyebut saya kan nama. tidak Oh, menyebut nggak nyebut Kapolda nama. mana. Ya, Betul. Ya kan namanya. Ya bukan Kapolda luar negeri ya. Kapolda Kuala Lumpur. Tapi kan sebenarnya yang saya katakan adalah ini hak ya, Mbak. Lihat aja, kita tunggu aja. Saya nggak asal ngomong. Setuju. Saya nggak asal ngomong. Nggak, jadi ini nanti pada gilirannya apakah dia diintervensi, apakah dia ditekan, apakah dia diancam, dan itu akan saya blow up lagi, gitu loh. Enggak. Udah siap. Dalam komunikasi politik melihatnya gimana? Iya, kalau saya mau sebaiknya dikasih tahu ada saksi kunci atau tidak? Saya mau Disimpan. mengatakan ini hak ya, angket itu hak. Jadi kan boleh dilaksanakan. Anda mau melaksanakan, tidak melaksanakan juga boleh. Anda mau melaksanakan sampai sejauh mana? Apakah Anda ingin melaksanakan di awalnya terlihat hebat, lama-lama Anda memang sengaja redup, bisa juga kan? Atau Anda dari sekarang menyala di awal, meredup di belakang. Atau sekarang ini Anda terpaksa redup karena ada pimpinan yang begini tapi lama-lama Anda lebih semangat, misalkan bisa juga. Jadi Jadi di dunia politik, politik itu penuh seni. penuh seni. Tapi ada yang mau saya katakan, pada saat yang bersamaan dalam konteks komunikasi politik kan terjadi macam-macam hal. Misalnya, kenapa para Dewan Guru Besar dan Sivitas Akademika itu berpikir, sudah ada yang mengatakan parliamentary threshold mau dinaikkan. Nanti pemilu selanjutnya itu apakah tidak karena melelahkan ya dipilih di MPR. Pada bagian lain ada juga yang mengatakan loh bahwa di masa depan nggak dibutuhkan lagi partai politik. Orang itu akan maju berbasis pada komunitas. Bukannya terancam seluruh partai politik. Dalam metodologi ilmiah ilmu politik pun dan bukan demikian. Ada lagi yang mengatakan, wah ini karena kita harus mengimbangi presiden yang nanti karena apanya kan belum tentu ini bisa selalu sejalan, mudah-mudahan sejalan. Nah kita harus ambil partai kuning misalnya gitu ya. Nah partai kuning juga bisa terancam loh. Wow, desainnya udah disiapin. Jadi maksud saya ini terjadi bersamaan. Di samping yang tadi, di samping BTS yang belum tentu solid, ya kan. Jadi ini terserah Anda haknya mau seperti apa. Nah yang di luar teman-teman guru besar ini yang saya katakan tadi melihat itu semua. Ya kan, oh ini jalannya semangat, ujungnya meredup. Atau jalannya meredup, ujungnya semangat. Tapi bahwa Bang Doli tetap harus mengatakan, ini nggak boleh kemana-mana loh, misalnya ya. Ini jangan mengganggu yang 58 loh. Itu sudah hak tugasnya rakyat. itu. Tugasnya saya selalu bayangkan kalau Bang Doli di bagian yang kalah, mudah-mudahan enggak, gitu ya. Itu suaranya akan lain lagi. Itu dulu kita begitu apa menerima aja, fair, gitu. Ya, jadi, karena nggak kepikir hak angket juga. bukan. Oh berarti ada sesuatu yang luar biasa di saat kalau ini. Mau bertanding itu siap menang siap kalah. Iya, tapi balik ke pertanyaan Sylvia tadi, saya rasa ini harus sesuatu yang kita perhatikan betul. Kalau Anda punya saksi kunci, harusnya itu Anda nggak lepaskan. Itu ada Kapolda loh. Itu kunci masih banyak kunci. Nah, itu ya. Itu tadi ya. Itu tadi. Jadi nggak apa-apa juga Anda menyampaikannya kepada publik. Kadang-kadang kan orang suka gimana ya? Kami hak angket, tapi tidak ingin menuju ke pemakzulan loh gitu ya. Iya, padahal maksudnya iya gitu. Atau Anda dua kali bilang. Kami hak angket tapi nanti lihatlah akibat sampingnya gitu. Itu kan semua ada hak di DPR gitu. Nah, sementara saya rasa dalam konteks tertentu guru-guru besar ini dan Sivitas Akademika mau melihat apa nih yang sedang terjadi semua ini. Kenapa orang mengatakan di masa depan nggak butuh lagi partai politik, cukup komunitas? Kenapa ada dasi kuning apakah buat mengimbangi ini? Jangan main-main loh, Partai Golkar ini nomor 1 sekarang. Jadi artinya nanti setelah 20 Oktober mereka bisa mengimbangi kalau kita tidak sejalan dengan harmonis, kurang lebih begitu. Baik, oke, bakal ada. Ya, inilah ya. Jadi emang Kapolda itu nggak mau mereka spill sebagai strategi intinya ya. Strategi PDIP buat biar si Kapolda ini aman lah ya. Ya nggak apa-apa sih spill. Gak usah ditunjukin ya. Biar tiba-tiba mengagetkan gitu. Tiba-tiba polisi yang udah di jabatannya udah akhir gitu. Udah habis kan. Nggak akan diterima sih kali itu ya. Oke lanjut lagi next. Apa bukan justru keblinger ya?
Katanya PDIP dalam gugatannya terkait kecurangan Pilpres di MK nanti akan membawa Kapolda sebagai saksi. Katanya, Kapolda tersebut akan bersaksi bahwa aparat desa digerakkan secara paksa oleh polisi untuk memenangkan Capres 02. Kalau misal itu benar, bukankah Kapolda justru yang harus bertanggung jawab bila ada anggotanya berpihak atau tidak netral dalam bertugas terkait Pilpres? Kenapa tidak dia tindak saja polisi yang berpihak itu? Tapi kenapa Kapoldanya justru malah hanya akan dijadikan saksi saja? Agak aneh ya. Tapi oke lah. Toh Yusril Ihsan Mahendra sebagai tim hukum pasca Pres 02 tetap tenang-tenang saja. Karena tidak pernah khawatir sedikit pun terhadap gugatan sengketa Pilpres yang ditujukan kepada 02 dari pihak manapun. Termasuk dari PDIP yang akan membawa Kapolda sebagai saksi tersebut. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Artinya dia memang punya. Bener juga ya, Kapolda kan cuma satu daerah, sedangkan provinsi lain gimana tuh? Bener ya teman-teman. Oke, next. Pak Anies dibela 1000 pengacara. Iya bang, 1000 pengacara bang. Amazing Hukum nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menyiapkan sekitar 1000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di MK. Setidaknya ada 35 pengacara yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi tim pembela, diantaranya Otto Hasibuan, Oce Kaligis, hingga Fahri Bahmid. Aduh. Makin aneh-aneh dia. Kok bisa tim kampanye Pak Anies Caimin menyiapkan 1000 pengacara untuk membela Anies Caimin di MK? Saya juga bingung. 1000 pengacara banyak banget itu. Hah? 100 pengacara di persidangannya udah banyak banget tuh. Apalagi 1000. Mungkin nanti sidangnya ya ada sebagian yang di dalam ya karena kursinya kan terbatas, ada yang sebagian di luar pakai layar monitor karena nggak cukup. Kacau ya. Saya rasa ya jangankan 100 ya, jangankan 1000. Kenapa tuh 50-30 orang pengacara juga sudah cukup ya di MK itu. Karena apa? Yang terpenting bukan banyaknya pengacara, tapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan itu kredibel nggak? Contohnya buktinya ada nyata ya, berapa ratus ribu TPS, C1-nya lengkap ya, ada tanda tangan KPPS semua dan memang jelas dicurangi contohnya, dan saksi-saksinya juga yang dihadirkan berkualitas dan kredibel, itu cukup. Jadi nggak perlu banyak-banyakan pengacara ya, kayak mau nyerbu MK gitu rame-ramean seperti diserbu MK takut gitu ya, nggak perlu. Dan satu hal lagi Pak Anies ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran nggak butuh pengacara banyak-banyak kayak ribuan kayak kalian itu untuk membela dia di MK, karena yang membela dia yang utama itu adalah masyarakat. Ya? Dan yang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu suara rakyat, bukan pengacara. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Pak, betul juga sih ya apa yang diomongin abangnya nih. Bayangin 1000 pengacara nih ya yang ada di pengadilan. Kalau kita dengerin 1000 pengacara ngomong, kapan kelarnya tuh sidang ya? Iya juga. Ya cukup lah ya, dikit saja. Yang penting saksi, bukti, itu aja sih yang penting ya. Dan carilah dari 1000 itu 1, 2, 3 orang, 30 orang pun yang paling good, bagus ya masuk gitu. Agak lain gue tengok-tengok ya. Oke lanjut lagi next. Jumlah pengacara itu nggak berpengaruh terhadap hasil putusan ya. Anda pakai pengacara 1 sama pakai pengacara 10, 100 atau 1000 itu ya sama aja ya. Yang terpenting adalah bukti dan saksinya di agenda pembuktiannya ya. Jadi bisa membuktikan dalil-dalilnya atau enggak, seperti itu. Itu aja sih kunci. Enggak penting kata Bang, ini kita masih sama pemikirannya. Oke next. Tim Pemenangan Nasional dan Timnas Amin siapkan pengacara, ajukan gugatan pemilu. Oke, kita lihat. Ini ya, Amin, Ganjar. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan terjepit menghadapi 2 penggugat, yaitu dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, 100 pengacara sudah dia siapkan, dan Timnas Amin 1000 pengacara. Mereka mengaku sudah menyiapkan bukti-bukti kuat. Keterangan terpisah, tim kampanye nasional mengatakan 1 juta pengacara pun tidak akan berpengaruh apa-apa kalau bukti-bukti persidangan tidak kuat. Tanggal 20 Maret 2024, batas akhir rekapitulasi. KPU bersiap diri hadapi semua gugatan sengketa pemilu. Efek dari pemilu ekonomi sangat terasa sekali.
kegaduhan politik semoga segera selesai. Ya, gue juga pengen cepet selesai ya bang. Nggak selesai. Direkap manual udah, direkap online sudah. Kalian bisa lihat nih hasilnya ya. Direkap ini udah selesai sih sebenarnya rekap manualnya nih. Nih ya. Jadi Anies sama Ganjar yang menang cuma dikit gitu. Bahkan Anies cuma menang di provinsi Aceh sama Sumbar ya. Cuma 2 itu. Sisanya provinsi ya Prabowo Gibran. Sebenarnya tahu lah ya kenapa Prabowo Gibran suaranya sangat banyak. Berarti orang sangat puas dengan kerjanya Pak Jokowi. Makanya pada milih Gibran dan Prabowo ya. Ya, tapi inilah ya yang diputuskan oleh 01 dan 03 bahwasanya mereka curang. Ya, kita tunggu saja di tanggal 20 apakah benar ada buktinya atau tidak ya. Nah, jadi ini salah satu podcast ya di podcast bebas. Jadi ada yang kerja bareng gitu dengan Anies dan dia pun kaget gitu. Padahal si Anies Baswedan ini tahu gitu hasil jalannya KPU itu bagaimana. Bahkan dia pun sampai gini nih, kita dengerin aja lah pembicaraan dia ya. Saya justru merasa aneh ya kalau misalnya ada calon yang kebetulan tahu bagaimana mekanisme quick count itu dilakukan. Itu terpelajar semua loh. Terpelajar, dan jangan lupa Bang Arya. Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya di lembaga survei. Jadi dia tahu betul bagaimana quick count itu dilakukan, bagaimana survei itu dilakukan. Dia itu dulu direktur riset lembaga survei Indonesia. So he was my boss. Dan dia tahu betul bagaimana mekanisme quick count itu secara saintifik dijalankan. Jadi sebenarnya saya yakin beliau sadar dan memahami bahwa memang the game is over. Tapi mungkin karena beliau pengen menyantuni ya perasaan dari para pendukungnya di depan publik, dia belum mengatakan kalah. Saya justru merasa aneh ya. Oke, jadi abang ini kayak bilang kenapa Ganjar sama Anies itu tidak mau mengakui kekalahannya karena emang banyak yang ngedukung mereka. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba nih si A dan si B ngedukung sampai demo-demo tuh ya. Tuntut kecurangan tiba-tiba Anies presiden, tiba-tiba nih si Anies bersuara, ya saya mengakui kekalahannya. Nah, yang ada para pendemo dan pendukung Anies ini malu banget. Dan the next-nya ketika Anies ataupun misalnya Ganjar nih nyalon, ya mereka nggak bakal dipilih lagi ya karena udah buat malu pendukungnya. Makanya sampai sekarang sosok Anies dan sosok Ganjar ini masih berusaha keras banget mencari kecurangan. Titik kecurangannya tuh di mana ya. Ya kita bakal lihat nanti di tanggal 20-an lah ya gimana hasilnya, dan jangan lupa subscribe. Masuk ya. Udah oke, kita sebenarnya sih udah sih selesai ya videonya ngebahas ini. Ya, gue pengen bacain komentar kalian di akhir video. Let's go. Oke, thank you banget sebelumnya buat 540 komentar di konten Hari Perempuan berujung demo Afifa mahasiswa S2 UI ya. Ya, di sini kita coba cari 3 top komen saja bakal kita bacain di video ini. Yang pertama dari @user EP3OT3MC4C. Banyak bantuan Prabowo untuk rakyat, tapi Prabowo tidak pernah pamer. Widih. Ya, benar ya. Jadi emang ada salah satu Prabowo membantu TKW dari Malaysia ya, menolong TKW dari Malaysia namanya Anissa ke Indonesia. Gila ya, itu ditolong. Jadi TKW ini katanya gak bisa balik lah ke Indonesia ya. Jadi Prabowo menolong TKW tersebut. Itu maksud komen ini. Next, dari @laisila_i6340. Saya orang Malaysia aja rasa bahagia Prabowo jadi presiden Indonesia. Dia ikhlas loh untuk Indonesia. Merinding bila lihat muka Pak Prabowo. Tahniah ya rakyat Indonesia, jiranku. Wih, serius nih. Serius ada orang Malaysia. Laisila, kalau kamu nonton video ini serius semua orang Malaysia tuh. Tapi kalau dari bahasa logatnya sih ada campuran Indonesia Malaysia ya. Tapi kalau kalian belum nonton, kalian harus dengar sih kisahnya di video ini, gue juga agak merinding ya. Next, dari @syahsubakir FEF8BU. Mahasiswa otaknya error, martabat mahasiswa yang diserang nggak sebanding dengan sukan Pak Jokowi 80%. Dan thank you banget yang udah berkomentar di sini. Gue cuma bisa balas dengan like kali di setiap komen kalian dan mengucapkan terima kasih di video ini. Sambil gue mau menutup video ini,
gue mau bilang kalau misalnya kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah penyampaian pada konten ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Saya juga manusia, jadi tidak luput dengan kata salah. Ya, thank you lah ya. Ya maaf banget nggak semuanya bisa gue likein. Dan gue di sini Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di konten viral selanjutnya. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.